Subhanallah walhamdulillah walillahi rabbil alamin wa khairan fahuwa khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pemirsa Ayana dimanapun berada, apa kabar semuanya, sehat? Semoga dalam puasa hari ini kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Tema kita hari ini yaitu tentang amalan bagi wanita yang tidak bisa berpuasa, atau yang sedang nifas, atau yang sedang haid. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan iman dan Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan, yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pemirsa, subhanallah, Allah ini begitu sayang kepada hambanya. Yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang betul memenuhi syarat dalam berpuasa. Tetapi ada juga bunda-bunda ataupun para wanita-wanita yang sedang menyusui, yang baru melahirkan, yang sedang halangan atau datang bulan. Berarti kan otomatis tidak bisa melaksanakan puasa. Lalu amalan apa yang kira-kiranya bisa dilakukan oleh orang yang sedang tidak berpuasa? Pertama, menuntut ilmu. Kita diberikan kewajiban oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu sejak dalam kandungan sampai masuk lubang kubur. Ketika kita tidak bisa berpuasa, maka jamaah sekalian bisa dengan menuntut ilmu, belajar, mendengarkan nasihat agama, melihat materi-materi yang ada di televisi, yang ada di YouTube ya, sekarang banyak ya tentang ilmu-ilmu yang diajarkan, peningkatan ibadah, muamalah, ataupun ilmu-ilmu agama yang lainnya. Bahkan ilmu Al-Quran nih sekarang ya sedang dipraktekkan kita di dalam bulan puasa ini. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban, maka ketika kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, kewajiban itu masih kepada kita itu.
dan tidak ada alasannya kita tidak menuntut ilmu. Justru di bulan Ramadan ini semua keberkahan, semua para guru-guru, semua fasilitas, semua tempat-tempat dimanapun berada yang bisa memberikan ilmu kepada orang lain, yang bisa memfasilitasi kepada kita, kita harus berebut mencari ilmu, menyempatkan waktu. Jangan sampai kita menggunakan medsos dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, bahkan sampai malam. Bangun tidur yang dicari handphone, ya, lagi masak yang dicari handphone. Tapi itu nggak apa-apa kalau bisa yang dicari dalam handphone itu adalah materi-materi yang berkaitan dengan ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang kedua, bagi wanita yang tidak berpuasa, amalannya adalah berzikir. Berzikir adalah mengingat Allah. Kata Allah dalam Al-Quran dikatakan dzikron katsiron. Perbanyaklah berzikir. Bagaimana berzikir kepada Allah? Membanyakkan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi masak, kita nggak berpuasa, ucapkan subhanallah, subhanallah. Lagi nyapu, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu berzikir. Di waktu duduk, di waktu berdiri, di waktu bekerja, aktivitas, kita ingat kepada Allah. Kita nggak usah lengah, jangan lengah, karena malaikat akan datang tiba-tiba kepada kita. Yang ketiga, kita memperbanyak membaca sholawat. Perintah membaca sholawat ini adalah bukan perintah dari hadis Nabi saja, tetapi bahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah memerintahkan kita sholat. Pertanyaannya, Allah sholat apa tidak? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang berkewajiban adalah kita diperintahkan sholat oleh Allah. Yang mengerjakan sholat kita, Allah yang menerima sholat kita. Allah itu nggak penting, nggak membutuhkan manusia. Manusia nggak penting di mata Allah. Kita yang butuh kepada Allah. Maka kita melaksanakan sholat karena sholat perintah Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan berzakat. Allahnya zakat tidak, pertanyaannya. Allah tidak butuh harta manusia. Justru kita yang butuh daripada pertolongan Allah. Rezeki yang Allah berikan kita butuhkan. Maka perbanyak kita mencari rezeki yang halal, yang baik, yang thayyib, yang berkah. Karena kita memberikan makan anak kita, istri kita, keluarga kita. Bagusnya, alangkah indahnya rezeki yang halal, yang bersih, yang diridhoi Allah. Kemudian Allah memerintahkan berhaji. Allahnya berhaji tidak. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Allah memerintahkan kepada kita ini berpuasa. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasamu adalah untukku, kata Allah, karena puasa merupakan ibadah yang rahasia. Tidak ada yang tahu di antara kita ini berpuasa atau tidak. Maka hanya Allah, dan Allah yang akan memberikan balasan dari ibadah puasa kita. Tapi Allah memerintahkan bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun bersolawat. Bayangkan, hanya sholawat yang Allah perintahkan dan Allah pun melaksanakan perintahnya Allah sendiri. Maka kita sebagai orang beriman di bulan Ramadan ini jangan lupa perbanyak juga membaca sholawat. Apalagi ini merupakan amalan bagi kita yang wanita yang tidak bisa berpuasa. Jadi perbanyak membaca sholawat, mau yang pendek, mau yang panjang, silakan. Yang terakhir adalah ketika kita tidak bisa berpuasa itu, kita banyak memberikan sedekah. Itu merupakan amalan, ya.
memperbanyak sedekah. Dengan tersenyum kita bersedekah. Ada nasi sepiring, kita kasih ke fakir miskin. Mumpung ini bulannya pahala berlimpah, Masya Allah, Allah lipat gandakan pahalanya. Kita bikin program 1 minggu pokoknya harus 1 piring nasi untuk anak yatim. 1 minggu pokoknya harus kasih yang ibu-ibu jompo. Mereka kita cari, mereka kita kasihi. Insya Allah itu merupakan amalan untuk kita wanita yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan terakhir, perbanyak berdoa, ya, karena di bulan ini semua doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Bunda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam di hari Ramadan ini, salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman semua. Jangan bersedih bagi ibu-ibu, bagi wanita, para remaja semuanya yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Ada amalan-amalan yang tadi sudah Bunda sebutkan, semoga bisa diamalkan. Hadanakum wa iyyakum ajma'in. Selamat melaksanakan ibadah berpuasa di hari ini, semoga diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.